Abdullah bin Abbas mengatakan, wa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang menyebutkan atau membacanya 100 kali, berarti dia lepas atau bebas daripada azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Nabi besar Muhammad, man sabbahallah mi'ata bil ghadah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah di waktu siang hari. Tasbih yakni subhanallah. Wa hamidallah bil ghadah mi'at marrah, dan di siang itu juga bertahmid kepada Allah, ini alhamdulillah. Dan barang siapa maka pahalanya yang bertasbih kepada Allah di siang hari 100 kali seperti haji 100 kali. Yang mengucapkan alhamdulillah seperti orang yang membawa 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Dalam riwayat untuk perang ghaza atau mendapat pahala seperti 100 kali perang. Barang siapa yang bertahlil man halala la ilaha illallah 100 kali di waktu siang hari dan 100 kali di malam hari, seperti membebaskan 100 budak, dan budaknya bukan budak biasa, min walad Ismail, budak paling mahal itu. Kalau budak itu keturunannya Nabi Ismail. Wa man kabbarallaha mi'ata bil ghadah wa mi'ata bil ashi, barang siapa yang bertakbir Allahu Akbar di waktu siang dan di waktu malam 100 kali, pahalanya lam ya'ti ahad fi dzalikal yawm bi aktsar mimma atabihi illa man qala mithla ma qala. Enggak ada orang yang menandingi pahalanya di hari itu kecuali orang yang sama mengucapkan kalimat tersebut. Dalam riwayat auzada ala maqal, atau yang melebihinya, baru bisa mengalahkannya. Berarti apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qala idza asbah subhanallah wa bihamdih, di waktu pagi hari mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka faqad ishtara nafsahu minallah, dia telah menjual dirinya untuk Allah. Kalimat yang disebut ini tadi adalah yang dikenal dengan sebutan al-bagiyatu as-salihat. Al-bagiyatu as-salihat itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahf yang sering kalian baca di waktu malam Jumat dan Jumat pagi itu. Sunnahnya dibaca malam Jumat dan Jumat pagi. Ada ayat yang menyebut tentang al-bagiyatu as-salihat, di mana Allah berfirman, al-malu wal banunu al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta dan anak itu zinatul hayati dunia, hiasan dalam kehidupan dunia ini, tuh hiasan, perhiasan tok,
dipakai, dilepas itu perhiasan. Tapi wal baqiyatus shalihat, baqiyatus shalihat itu artinya sesuatu yang enggak hilang, yang kekal. Baqiyat itu kan kekal. Sesuatu yang kekal dan baik itu khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Allah Tuhanmu pahalanya, wa khairun amala, dan paling baiknya cita-cita. Fama hiya al-baqiyatus shalihat yang dimaksud? Apa itu yang dimaksud di ayat itu? Ikhtalaf al-mufassirun fi tafsir tilkal ayat. Banyak pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat itu as-shalawatul khams, sebagaimana disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada yang mengatakan bahwa al-baqiyatus shalihat itu as-shalah was-shaum waz-zakat wal-hajj. Itu semua disebut dengan baqiyatus shalihat, itu lebih baik. Tapi qaulul jumhur ya, banyak yang mengatakan, diantaranya yang paling kuat pernyataannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga Sayyidina Atha ibn Abi Rabah, dan yang lain-lain banyak ulama, itu jumhurnya paling banyak mengatakan al-baqiyatus shalihah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya udah, itu baqiyatus shalihah. Ini qaul jumhur. Makanya ini tadi kalau kita perinci hadis tadi ini adalah barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, di waktu siang sekali, di waktu malam sekali, pahalanya ini tadi. Ya. Ngitungnya aja repot pahalanya itu. Begitu banyaknya pahala yang didapat buat orang yang menyebutkan baqiyatus shalihat. Itu simpanan yang kekal dari amal soleh kita. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, wa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang menyebutkan atau membacanya 100 kali, insyaallah ya, berarti dia lepas atau bebas daripada azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ani Zubair bin al-Awam 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yad'u bi hadzal du'a. Ada riwayat dari Sayyidina Zubair bin al-Awam. Sayyidina Zubair bin al-Awam itu nikah dengan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Punya anak siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu lahirnya pas hijrah. Pas Nabi hijrah itu ya, sebelumnya di dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau sembunyi di Ghar Thawr. Thawr itu artinya sapi. Kayak pintunya gua itu sebesar sapi atau gimana. Karena dipanggil dengan Ghar Thawr. Ghar itu adalah gua Thawr. Ketika Rasulullah itu di situ, berhari-hari loh Nabi itu di situ. Ya, menghindar dari kejaran para kafir Quraisy. Ghar Thawr itu posisinya ada di Jabal, gunung. Terus dia di atas sendiri, sembunyi di situ. Sayyidatuna Asma itu tiap hari ya, yang membawakan makanan untuk ayahnya dan untuk Rasulullah dalam keadaan hamil 9 bulan. Ya.
Padahal kalian kalau ke sana, ke Ghor Thawr tadi itu, kalau naik sampai di atas gunung itu, sampai di gua itu, insya Allah taubatan nasuha. Ya, sekali itu insya Allah awal wa akhir. Ya. Tapi ini Sayyidatuna Asma ngasih atau bawa makanan dan bekal untuk Rasulullah berkali-kali tiap hari itu, dalam keadaan sudah perempuan hamil 9 bulan. Nah, anaknya keluarnya Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat yang pertama kali lahir. Pas lahir, setelah itu Rasulullah hijrah, kemudian Sayyidatuna Asma juga sampai di Madinah itu, ya, dalam riwayat sampai di Madinah, dalam riwayat di jalan mau sampai Madinah, lahir Abdullah bin Zubair, dikasih nama oleh Rasulullah itu Abdullah. Kemudian ditahnik langsung sama Rasulullah dengan ludahnya, hingga disebut dalam sirah, kitab sirah fi tarjamati Sayyidina Abdullah bin Zubair, itu Sayyidina Abdullah bin Zubair itu pertama kali yang masuk ke perutnya sebelum susu ibunya. Belum susu ibunya ini belum disusui, yang pertama kali masuk adalah ludahnya Rasulullah. Ya. Masya Allah. Begitu kena ludahnya Nabi, Abdullah bin Zubair ini tidak bisa ngomong kecuali hak. Makanya ketika dhaharatil fitnah, di zaman sepeninggal ya, Sayyidina Utsman, ya, di zaman fitnah tersebut, di sepeninggal Sayyidina Ali juga, sama Bani Umayyah dikecam untuk membaiat Muawiyah dan diminta untuk juga membaiat Yazid selanjutnya, tapi beliau nggak mau. Hingga akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair itu dalam riwayat dibunuh oleh Bani Umayyah, ya, di Ka'bah, tusuk. Ketika izin mau perang sama mereka, ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair itu dipeluk oleh Sayyidatuna Asma, ibunya itu. Ketika dipeluk, gamisnya ditarik, dilihat pakai celana enggak, dilihat sarungnya ini dibuka, pakai celana panjang enggak. Kemudian ditanya, kenapa Umi? Katanya Sayyidatuna Asma, wahai anakku Abdullah, kematian itu tidak membuat aku takut, apalagi mati syahid. Kau mati syahid, aku enggak takut. Yang aku takut ketika kau dibunuh, kemudian engkau itu dicincang, dipotong kepala atau apa, kemudian bajumu membuka, auratmu kelihatan. Itu yang lebih aku khawatirkan. Sebab kalau sudah yang namanya manusia itu dibunuh, nyawa sudah enggak ada, ya, dikuliti aja enggak terasa, enggak. Tapi yang paling aku khawatirkan kalau sampai aurat membuka. Padahal waktu meluk itu pakai derek. Derek itu baju besi itu. Ya. Enggak dilihat dereknya itu kuat apa enggak buat anaknya nanti kalau ditusuk, enggaknya dilihat celananya. Jangan sampai buka. Ya, perang pun diperintahkan seperti itu. Makanya di pondok tidak boleh santri lepas celana panjang, itu tidak boleh. Apalagi main volley tidak pakai celana panjang. Boleh melorot, buka auratnya, apa nggak malu? Apalagi Hajar Marawis, di sini salto mana? Ya. Terus kebuka auratnya, dipikir mateng, jangan sampai aurat itu kebuka.
Ini mau perang masih ditanyain, nutup enggak auratnya. Ya. Kemudian dalam riwayat juga Rasulullah SAW pernah dilapori berkaitan dengan ini, pernah dilaporin ada wanita naik kuda jatuh, kuda atau naik onta, roknya buka, kabar sekota Madinah, ya Rasulullah, fulanah bintu fulan jatuh dari kudanya, akhirnya roknya buka. Kata Rasulullah, terus kelihatan? Enggak, untung dia pakai sirwal, untung dia pakai celana, jadi akhirnya enggak kelihatan pahanya. Saking senangnya Rasulullah didoakan rahimallahul mutasawwilat. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan yang pakai celana. Jadi celana panjang itu buat perempuan itu celana dalam. Ya. Kalau ada perempuan pakai rok terus dalamnya pakai celana panjang, itu yang benar. Ini roknya hilang, tinggal celana panjangnya toh. Nah, itu berarti kan perempuan sempakan toh. Ya. Itu baju dalam. Ya. Kemudian di situ oleh fuqaha disebutkan pakai celana nutup aurat itu walaupun pakai sarung wala apa itu disunnahkan agar mendapatkan doanya Nabi rahimallahu mutasawwilat. Tapi kan itu mutasawwilat lin nisa. Ala ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab, semuanya dapat. Waktu itu memang buat perempuan itu, tapi akhirnya lafadznya umum, semuanya pun dapat doa Rasulullah kalau pakai celana untuk nutupin aurat. Sayyidina Zubair bin Awam, ayahnya Sayyidina Abdullah, suaminya Sayyidina Asma binti Abi Bakar Siddiq, ma min rajulin, enggaklah seorang laki-laki yad'u, berdoa dengan doa ini di waktu malam atau di waktu siang. Awal malam itu maghrib, awal nahar itu duha, kecuali Allah akan menjaganya dari iblis dan iblis dan bala tentaranya. Karena iblis itu punya tempat, sebagaimana dalam hadis itu disebutkan bahwa iblis itu punya arsy, singgasana. Di mana? Fil bahar, di laut. Jadi base camp, mabes, markas besar syaitonir rajim. Itu di mana? Di laut, bukan di daratan, di laut. Base campnya itu di laut. Setan itu punya base camp itu, markas. Wa minhu, dari situ arsal junudahu, raja-rajanya iblis itu ngutus tentara-tentaranya untuk goda manusia. Makanya di kitab Tanbihul Muqtarin itu kan disebutkan bahwa karena salafus saleh itu berhati-hati betul dari godaannya syaitan. Tidak pernah lengah. Sebagaimana setan tidak pernah lengah menggoda manusia, manusia juga jangan lengah untuk menjaga dirinya dari godaan syaitan. Harus hati-hati terus. Wa makaidihi wa masaidihi, tipu muslihatnya syaitan, wa makaidu syaitan, itu harus dihati-hati. Makanya doa sama Allah seperti doanya Habib Ali Al-Habsyi. Ya, ketika beliau diminta untuk ngarang doa yang dipakai untuk bangun malam, akhirnya kita baca tiap malam itu. Kalau yang qiyamul lail baca, yang regut enggak baca ini. Yang tidur enggak baca. Apa? Di antaranya Rabbi inni ya sifatil aliyah ya Allah, qaimun bil fina uridu atiyah ya Allah. Itu kita baca tiap Qubel fajar sebelum subuh, qiyamul lail dibaca. Ya. Jadi Habib Ali Habsyi diminta Habib bikinkan qasidah buat doa, munajat malam-malam itu. Dikarangkan ya. Rabbi inni ya sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah tahta bab bir raja waqaftu bi dhullin fa aghithni bikas
bil qasdi qablal maniyah. Itu qablal maniyah ya Allah. Rabbi inni hadha sifatil aliyah ya Allah, qaimun bil fina uridu ya Allah, uridu atiyah ya Allah. Itu dibaca. Itu doa untuk munajat malam. Dihususkan untuk itu, tapi dibaca kapanpun juga bisa. Cuma kan itu kan doa munajat. Munajat. Rabbi inni ya Allah, sesungguhnya aku. Ya dzas sifatil aliyah, engkau yang memiliki sifat-sifat yang tinggi mulia. Qaimun bil fina uridu atiyah, kami bersimpuh di hadapanmu mengharapkan atiyah ya Rabb. Terus apa? Tahta bab birraja wa qaftu bidhullin, di bawah pintu harapan aku bersimpuh bidhullin, dengan kerendahan hati ya Allah. Fa'aghithni, ya, maka tolonglah kami ya Allah. Terus bihi wa balligh fu'ad, bi fa'aghithni bil qasdi qablal maniyah, ya, dan tolonglah kami ya Allah sebelum datang maniyah, yaitu kematian. Ya, terus habis gitu wa rasulul karimu babu rajai, dan kami tawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu harapan kami. Sampai panjang dah qasidah itu sampai akhir. Nah, itu dibuat munajat. Bukan buat hura-hura. Rabbi inni ya sifatil aliyah isyarat. Apa isyarat? Ente coba ya, nanti minta izin sama anak ke Malang ziarah, kan ada tanda tangan. Atau ente kan sekarang minta izin tanda tangan, izin rokso dari siapa? Ustadz Farhan. Ente kertas itu, ente datang ke Ustadz Farhan, ente minta izin. Ustadz Farhan, anak ke Malang sebentar. Sebelum asar anak sudah pulang, tidak lama-lama. Dikasih izin apa ditunggu ini? Yang makgul gitu loh. Itu dibaca Rabbi inni ya sifatil aliyah ya Allah, qaimun bil fina uridu atiyah ya Allah. Itu kan dibaca qiyamul lail gitu. Ya Allah, minta ini ya Allah, dikasih sama Allah. Tapi kalau mintanya kayak gitu, itu risalah dok. Jadi kalau qasidah munajat itu jangan dipakai seperti itu. Ya, kalau qasidah munajat itu dipakai. Kalau qasidah pujian enggak apa-apa. Ya nana ya nana. Ya itu enggak apa-apa. Memuji Nabi kemudian dibuat qasidah. Tapi kalau munajat ya ente pakai kayak gitu. Allah ya. Haula wala quwata. Ya. Allahul musta'an. Ya, nanti kalau minta rokso sama Ustaz Farhan gitu. Ustaz Farhan. Dikasih rokso pulang inti, bukan ke Malang, ke Mulyo inti. Ya. Akala. Jadi asamallahu min iblis wa junudi. Jadi kalau kita kepingin menjaga diri kita, di situ di qasidah itu fil akhir, ya, di dalam akhirnya apa itu namanya, di akhir qasidah mengatakan wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsa wal hawa wad daniyah. Ya. Wahfadil qalba, jagalah hati ini ya Allah. Ayyulimma ayatasallat alaina, dikuasai dengan apa? Syaitan, nafsu, hawa, wadaniyah, hubbu dunia. Jangan sampai syaitan minta ini, jagalah kami jangan sampai dikuasai oleh syaitan. Menjaga diri kita dari godaannya syaitan. Syaitan ini fa innahu yajri majrad dam. Kalau
menggoda manusia itu bukan cuma dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, nah, hatta yajri majrad dam, sampai masuk ke pembuluh darah kalau menggoda manusia itu. Ya. Dan syaitan itu ada yang kelas berat, ada yang masih kelas ringan. Iblis yang kelas berat itu. Iblis itu udah syaitan yang kelas berat-berat itu. Itu biasanya yang digoda ulama. Ya. Kalau kita anak-anak, bukan setan lagi, anaknya setan, si zugur-zugur itu cukup goda kita ini karena saking gampangnya digoda. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, ahli ilm, ya, fa innahu asyaddu ala syaitan min sab'ina abid. Repot godanya. 70 mesti gampang buat setan. Tapi satu ahli ilm itu sulit sekali. Ini diantaranya baca ini. Kalau kepingin dijaga dari godaannya syaitan. Wah, syaitan itu mengkerahkan godaannya biasanya di sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut, di situ setan itu mengkerahkan daya dan upaya agar kita matinya su'ul khatimah. Makanya qasama dhahri, katanya syaitan, qasama dhahri, putus punggungku. Putus punggungku kalau sudah dengar ada hambanya Allah minta husnul khatimah. Jadi kalau kalian waktu di tempat yang mustajab itu yang minta, yang pertama kali itu husnul khatimah dulu, nanti baru minta istri soleha, baru minta harta yang banyak, baru minta ini, semuanya itu nanti dulu. Husnul khatimah ini dinomor satukan, karena sukses dan tidaknya orang itu di khatimah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan orang itu nggak ngefek kecuali dilihat akhirnya. Kalau akhirnya baik baru baik. Kalau akhirnya tidak baik cuma. Makanya Rasulullah bersabda, "Lau kana ahadukum ya'malu bi amali ahli jannah." Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Kalau orang di antara kalian amalannya amalan penduduk surga, penghuni surga, saking baiknya sampai antara dia sama surga kayak seakan-akan tinggal satu jengkal. Fayasbiqu 'alal kitab wa ya'malu bi amali nar fayadkhuluha. Akhirnya berubah di akhir hidupnya, beramal dengan amalan penghuni neraka, maksiat sama Allah, mati su'ul khatimah, fayadkhuluha, masuk neraka. Ini hadis yang paling ditakuti sama aulia. Sama aulia. Makanya para aulia ini kadang-kadang kalau sudah fi sa'ati sofa minta mati. Ketika fi sa'ati sofa, ketika di tengah malam ibadah lagi nikmat-nikmatnya gitu, ya Allah. Ini saking nikmatnya ibadah, enak ini ya Rob. Ini pas enak ini. Kalau memang umurku sampai di sini, wis bismillah wis. Ya. Karena takut ini nanti hilang, lalai dari Allah, di situ meninggal. Itu lalai, bukan maksiat tuh, cuma lalai dari Allah. Ya. Ini seperti itu. Apa itu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dari Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim, dzisyan azimil burhan syadidis sultan kulla yaumin huwa fi syan ma sya'allahu kan a'udzu billahi minasyaitan. Ya, barang siapa yang baca ini, asamahullah min iblis wa junudi, dari iblis, dedengkot-dedengkotnya syaitan dan bala tentaranya. Insya Allah semuanya kita dijaga darinya. Dibaca ya. Pokoknya doa-doa ini ya, dibaca,
tulis dibaca.